Salam Katolisitas. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Minggu Biasa ke-27. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan pohon itu akan menuruti perintahmu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku, sampai aku selesai makan dan minum. Dan sesudah itu, engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.' Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, perumpamaan tentang biji sesawi tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Biji sesawi menjadi sebuah ungkapan peribahasa Yahudi akan sesuatu yang sangat kecil. Sehingga ketika Yesus berkata, jika kita memiliki iman sebesar biji sesawi, yakni iman yang kecil sekalipun, kita dapat melakukan hal-hal besar dan mustahil. Namun seringkali kita yang telah menyatakan diri sebagai pengikut Kristus melupakan hal ini. Saya teringat akan pengalaman saya sendiri yang mengajarkan kepada saya betapa sulitnya untuk memiliki iman, walaupun sebesar biji sesawi saja. Ketika sedang mempersiapkan sebuah event besar di kampus, saya merasa banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan. Saya perlu bertemu dengan pengelola tempat, menyusun jadwal acara, menyiapkan proposal, dan masih banyak lagi. Perasaan khawatir dan takut membuat saya menjadi kelelahan dan sakit sebelum acara dimulai. Namun, setelah semua persiapan dilakukan, acara tersebut ternyata berjalan dengan lancar. Pengerjaan laporan akhir acara juga terselesaikan dalam 3 hari setelah acara usai dan mendapat tanggapan yang positif. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oleh iman, kita percaya bahwa Allah itu ada dan Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Oleh iman, kita percaya bahwa Allah begitu mengasihi kita, sehingga mau menyatakan dirinya di dalam diri Yesus Kristus Putranya untuk menyelamatkan kita dari maut. Dan oleh iman,
kita tidak takut menghadapi bermacam pergumulan kita, bahkan maut sekalipun, sebab Kristus telah mengalahkannya dengan kebangkitannya. Kita yang telah disatukan dengan Kristus dalam baptisan, dimampukan olehnya untuk ambil bagian dalam kemuliaan kebangkitannya. Namun sebagaimana Kristus mengalami penderitaan sebelum kemuliaannya, kita pun dipanggil untuk memikul salib kita sehari-hari dan untuk setia melakukan kehendak-Nya dalam hidup kita. Sebab jika kita tidak melakukan kehendak-Nya dalam perbuatan kita, iman kita mati dan tidak berbuah. Sebaliknya, jika kita setia dalam menanggung penderitaan dan melakukan kehendak Allah, ini menjadi bukti bahwa kita sungguh mengimani Dia dengan sepenuh hati. Namun nyatanya, sering kita menghindari salib dan enggan berkorban, meskipun dalam hal-hal yang kecil saja. Kita cenderung menganggap salib sebagai sesuatu yang buruk dan menyulitkan. Sebaliknya, kita condong memilih hal-hal yang mudah dan mengenakkan. Padahal salib adalah bagian yang mesti dilalui jika kita ingin bertumbuh dalam iman. Pengorbanan untuk setia melakukan tugas panggilan hidup itu diperlukan, agar kelak kita dapat menerima janji Tuhan untuk keselamatan kekal. Namun sekalipun kita sudah setia dalam melakukan tugas panggilan hidup kita tidak boleh berbangga hati. Injil hari ini mengajarkan agar kita tetap memiliki sikap seorang hamba yang sadar bahwa ia hanya melakukan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan. Namun sebagai hamba, tidak berarti bahwa kita boleh melakukan tugas-tugas kita dengan sikap minimalis. Pokoknya asal tugas sudah dilakukan, itu sudah beres. Tidak peduli bagaimana kita melakukannya. Sebaliknya, dalam melakukan segala sesuatu, kita perlu melakukannya dengan sebaik-baiknya, tanpa perlu mengharapkan pujian ataupun penghargaan. Jika kita sudah berusaha dan ternyata hasilnya tidak sesuai harapan, kita perlu menerimanya dengan lapang dada dan tidak berkeras hati. Perasaan khawatir, takut, dan marah dengan apa yang akan terjadi dapat menjadi tanda bahwa kita tidak percaya penuh kepada Tuhan yang menuntun kita. Dengan bersikap demikian, sebenarnya kita seolah ingin mengambil alih rencana Tuhan karena menganggap diri lebih tahu apa yang terbaik untuk kita sendiri daripada berserah kepadanya. Maka mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, pantaskah aku disebut beriman jika untuk perkara kecil saja aku sudah goyah? Apakah aku sungguh-sungguh mengimani Kristus yang jauh lebih besar daripada segala perkara yang kuhadapi? Apakah aku sudah memiliki hati seorang hamba yang mau melakukan tugasku dengan sebaik-baiknya tanpa pamrih? Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas karunia iman yang telah Kau berikan kepadaku. Aku mohon, kuatkanlah aku agar dapat mengimani Engkau dan hidup seturut kehendak-Mu. Bunda Maria, bantulah aku agar memiliki iman seperti Engkau, yang selalu mampu mengatakan ya kepada kehendak Tuhan. Bahkan di tengah-tengah penderitaan yang besar, Engkau tidak pernah goyah dan tetap teguh berpegang kepada janji Tuhan. Doakanlah aku selalu ya Bunda, agar seperti Engkau, aku dapat setia kepada Tuhan sampai akhir hayat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah.